mendengarkan perkataanku. Berarti Al-Quran sebagai berita besar tidak keliru, tidak salah. Makanya Al-Quran mengatakan, siapa yang mengikuti Yesus, dalam hal ini Isa alaihissalam, apa kata Al-Quran? Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Perpecahan terjadi setelahnya. Apa itu? Ketika muncul pembawa ajaran paganisme dari Roma, dari Yunani, mencampur adukkan ajaran Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel. Apa itu? Yang tadinya hanya utusan, yang tadinya hanya Kristus, kemudian dirubah. Kristus yang adalah gelar kepada Nabi dan Rasul bagi Bani Israel, dirubah Kristus itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Ini yang merusak. Padahal Yesus mengatakan, hidup kekal adalah engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu hidup kekal. Nah, umat Islam di mana? Sebagai pembawa kabar besar. Umat Islam mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Subhanallah. Jadi dengan berislam, kita memperoleh hidup yang kekal. Itu kuncinya. Apakah umat Islam mengikuti dan memahami Yesus itu jalan? Ya. Dia kebenaran? Yes. Dia adalah hidup? Ya. Tidak ada Bani Israel yang akan sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tanpa melalui ajaran Yesus alaihissalam atau Yesus Kristus. Ini perpecahannya di situ muncul ketika saudara-saudara Kristen diberi nasihat. Jangan melalui Quran. Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara Kristen. Dengan cara apa? Yang tadi itu. Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua ditorehkan oleh Tuhanmu. Entah itu dari Torah, entah itu dari Injil, entah itu dari Mazmur, entah dari terjemahan-terjemahan, entah dari buku-buku manapun, entah dari literasi manapun, entah dari informasi manapun. Tuhan menyerahkan semuanya. Menumpahkan ke atas muka bumi segala kebenaran itu. Tinggal dikasihlah manusia ini perangkat berupa akal untuk menelaah. Apakah mereka mau beriman? Atau mereka mau kufur, ingkar. Kata Allah silakan. Yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman juga silakan. Apa maksud saya apa maksud saya mengatakan Allah pencipta langit dan bumi menorehkan kebenaran kepada saudaraku Kristen? Melalui Al-Quran. Belum. Sebelum Al-Quran kebenaran itu telah datang kepada mereka. Mana itu? Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Insting sebagai manusia yang terpelajar, yang terdidik untuk melakukan sesuatu dengan proses berpikir, akan sampai kepada pemahaman, oh, Yesus berpesan, penyesat itu mengaku, akulah dia. Nabi Muhammad datang di abad ke-7 tidak pernah mengaku, akulah dia. Sahabat Rasulullah tidak pernah mengaku, akulah dia. Para ulama, para ustadz tidak pernah mengatakan, mengaku akulah dia. Roh Kudus, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad menuntunnya 22 tahun tidak pernah mengaku akulah dia. Tetapi satu hal, orang yang ditangkap lalu dikutuk di atas tiang salib, sebelum itu terjadi, mengaku dengan mulutnya sendiri, akulah dia. Lalu kemana? Kemana sistem otak kita ini bekerja? Kemana alur pemahaman kita ini harus ada? Ketika Yesus mengatakan secara histori kepada muridnya, hei muridku, pihak kedua dariku, yang mana aku adalah pihak pertama. Aku berkata kepadamu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Berarti penyesatnya setelah Yesus ini terangkat ke langit, mengaku akulah dia. Ketika kita membaca Yohanes 18, Yudas dan tentara Romawi datang kemudian ke tempat persembunyian Yesus.
Lalu menemukan seorang yang bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Yohanes 18 nomor 5. Apa kata Yudas dan orang-orang yang ada pada saat itu? Dia mengatakan, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Kalau yang ditanyai ini adalah Yesus, maka pasti mereka akan berkata, aku mencari kamu. Kami mencari kalian. Kami mencari kamu. Tapi dia mengatakan, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang ini seketika menjawab, akulah dia. Nah tuh, satu tergenapi. Kata Yesus, penyesat itu memakai namaku, mengaku-ngaku namaku, dan berkata, akulah dia. Tergenapi pada saat penangkapan. Ada manusia yang mengaku akulah dia, lalu ditangkap, lalu disalibkan. Sementara hukum berbicara, salib berguna bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Salib adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yesus pun menutup ajarannya tentang Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Ingat kata Yesus, penyesat adalah iblis. Ingat kata Yesus, yang mengaku akulah dia adalah iblis. Ingat kata Tuhan, bila engkau menghukum manusia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, di atas pohon. Tetapi orang yang dihukum terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan tubuhnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Ulangan 21 nomor 22, 23. Jadi, saudara-saudara sekalian, khususnya kepada saudara saya, berita besar yang dibawa oleh Al-Quran, seirama dengan item-item kebenaran yang muncul kemudian di dalam Bible itu sendiri. Muncul kebenaran itu. Hadir kebenaran itu. Tinggal bagaimana saudara-saudara menapaki kehidupan ini dengan menjadikan pola akal sebagai unsur pertama dalam berkeyakinan. Maka tak ada jalan lain. Kalau Bible tidak bisa dijadikan sebagai asas bernegara dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kemana lagi hendak dunia ini berpijak? Kalau kehilangan arah, kehilangan petunjuk, maka satu-satunya sumber yaitu kembali kepada kalamullah Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Qul huwa nabiun azim, nabaun azim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum annu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Maka liya min ilmi bil malail a'la isyakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat ketika mereka berbantah-bantahan. In yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Nabi Muhammad tidak hadir pada saat penciptaan malaikat, pada saat penciptaan ini, pada saat prosesi malaikat protes kepada Tuhan, pada saat kemudian Adam dicipta oleh Allah. Nabiku Nabi Muhammad tidak hadir di sana. In yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Nabi Muhammad hanya menerima pemberitaan gaib yang menceritakan kemudian dengan pernyataan-pernyataan nyata kepada kita sebagai manusia. Jadi cerita ini muncul dalam Al-Quran, sejarah tentang Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud. Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Nabi Muhammad tidak pernah kajian pustaka. Nabi Muhammad tidak pernah ke museum. Nabi Muhammad tidak pernah membaca literasi, baik itu Torah, Injil dalam bahasa apapun. Seketika mendapatkan wahyu dari Allah. Oleh karena itu, ya orang berakal pasti sampai kepada Quran. Nah, kami menyambut saudara-saudara kami yang tadinya non-muslim, yang tadinya menghujat Nabiullah, silakan. Kami buka diri untuk saudara bertanya, untuk saudara belajar. Kita sharing supaya perintah Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu bisa kami tanamkan, bisa kami tancapkan di Indonesia ini, bahwa kami diperintahkan untuk menyeru manusia, baik itu muslim ataupun muslim, untuk belajar Al-Quran. Demikian. Maaf panjangan, silakan. Oke. Wah.
Izin semuanya, saya mau pertanyaan, ada 2 pertanyaan, Bang Juma, tolong dijawab karena saya tidak percaya lagi Paulus berangkat dari berdasarkan membaca Bible, di mana ajarannya tidak sinkron dengan yang diajarkan Yesus pada saat pengajaran ke muridnya. Jadi saya berangkat dari tidak percaya doktrin pendeta lagi dan doktrin gereja lagi. 2 bulan terakhir ini saya merenungi itu semua. Minggu kemarin saya sudah tidak ibadah lagi. Kemungkinan rencana minggu besok pun saya sudah tidak mau berangkat lagi ke sana. 2 pertanyaan ini dijawab dengan simpel, dan saya berangkat tidak dari doktrin. Saya cerita dulu ya, karena saya membantah semua ucapan-ucapan kawan-kawan HKBP saya dari doktrin dan dogma gereja atau pendeta. Di situ ada kisah Isra Mi'raj yang pertama itu yang saya akan tanyakan. Yang kedua, kalau memang Al-Quran itu petunjuk, karena saya udah baca beberapa dan memang itu semua ajarannya sesuai dengan yang diajarkan Yesus, apakah benar Quran itu memang untuk Nabi Muhammad? Bang Juma, tolong jelaskan tentang Isra Mi'raj yang menurut saya nggak masuk akal. Kemudian apakah benar Al-Quran itu memang untuk Nabi Muhammad, Bang Juma? Iya, baik. Masya Allah. Yang pertama, Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi as'ara bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Jadi yang maha suci di sini adalah Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi yang memperjalankan adalah Nabi Muhammad. Kalau kita berdasarkan terhadap pemikiran kita dengan landasan Nabi Muhammad seorang manusia hidup di zaman jahiliyah, di situ tidak ada pesawat, di situ tidak ada rudal, di situ tidak ada kemudian alat untuk terangkat. Jangankan untuk ke Makassar, jangankan untuk ke langit, untuk ke Makassar, untuk kota Indonesia aja sulit. Bahkan untuk ke Madinah pun tak ada alat. Tapi kok bisa Nabi Muhammad diperjalankan kemudian? Oh, rupa-rupanya bukan Nabi Muhammad yang pergi, tapi Allah yang membuatnya pergi. Jangankan Nabi Muhammad kemudian dari bumi terangkat ke langit, apapun Tuhan sanggup untuk lakukan. Itu teori hukum. Apakah Tuhan itu bisa menciptakan segala sesuatu? Bisa. Apakah Tuhan itu bisa mengadakan segala sesuatu? Bisa. Adakah yang bisa menghalangi Tuhan ketika Tuhan mau melakukan satu kehendak? Tidak ada. Maka kaidahnya dalam Al-Quran, Allah tidak ditanyai apa yang Allah lakukan, tetapi tetapi manusialah kemudian yang ditanya apa yang kamu lakukan. Ini saudara, saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan beliau. Bukan beliau yang menginginkan naik tangga ke langit, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan Nabi Muhammad. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Allah mau memperjalankan Nabi Muhammad, bisa nggak? Bisa. Bisa. Nabi Adam alaihissalam dari Ganbi Eden, dari Jannah, Jannatun Aden, beliau kemudian disuruh turun ke bumi bersama dengan istrinya. Bisa. Jadi Nabi Isa alaihissalam sekarang ini angkat ke langit,
Bisa. Bisa, kenapa tidak? Berarti Allah pun sanggup memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ingat saudara, hikmat yang muncul setelah Isra Mi'raj memberi pesan kepada kita manusia bahwa ternyata manusia itu bisa melintasi sampai angkasa. Apa yang terjadi? Ya, NASA sudah mempraktekkan itu. Pesawat sudah mempraktekkan itu. Jadi Allah berpesan, bisa loh kalian ini manusia hidup meninggalkan bumi yang kamu pijak untuk menembus kemudian alam di luar sana. Itu yang pertama. Jadi yang maha suci adalah Allah yang memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad yang naik tangga ke langit, bukan. Tapi Allah yang memperjalankan beliau. Sanggup. Kenapa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan kemudian oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Apa kata Allah? Ketika Allah mengatakan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai nabiku Muhammad, aku mengutus engkau dengan memberikan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia agar manusia tahu apa yang mereka harus kerjakan. Di dalam Al-Quran surah An-Najm Allah mengatakan begini, in huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Zumirrah pastawa, yang mempunyai keteguhan. Maka Roh Kudus ini yang menampakkan diri dengan rupa yang asli kepada Nabi Muhammad SAW, wahabil ufukil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Lalu beliau datang summadana fatadalla. Malaikat Roh Kudus mendekat Nabi Muhammad, lalu semakin dekat, sehingga jaraknya, kata Allah, sangat dekat kepada Rasulullah. Fakana qaba qausain au adna. Ini yang disampaikan kemudian oleh Al-Quran. Lalu fa'auha la abdihi ma auha. Lalu disampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Ini yang terjadi. Jadi Al-Quran itu dinuzulkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Ingat pesan Yesus, aku akan minta kepada Allah agar Allah mengutus seorang penolong lain. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, segala keadilan, segala penginsapan dunia akan dosa. Itu jelas itu. Makanya tadi di awal saya mengatakan Allah menitipkan kebenaran kepada saudara-saudaraku Kristen. Bahwa Allah mencetuskan kemudian di kitab-kitab terdahulu ada pesan. Bahwa aku akan mengutus seorang rasul, di mana rasul itu akan mengajarkan segala hukum-hukum. Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum itu. Dengarkanlah apa yang disampaikan kepadamu. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul, khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, apa kata khotbah Petrus? Oh, Kisah Para Rasul 3, sorry. Bukan khotbah Petrus. Di Kisah Para Rasul 3, nomor 2223. Apa kata uraian Kisah Para Rasul? Kisah para pembawa risalah. Apa katanya? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi ini? Yang datang sama seperti Musa, yang kalau ucapannya tidak didengarkan akan membinasakan manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Kul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Al-Quran? Wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada seluruh manusia, jika mereka ingin dicintai oleh penciptanya, ingin dosa-dosa yang dilakukannya dihapuskan oleh yang menciptakannya, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti aku. Jadi kalau ingin dicintai oleh pencipta langit bumi yang menciptakan kita, ingin dosa-dosa kita yang lalu-lalu kita dihapuskan, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Nabiku Muhammad aku utus ke atas muka bumi. Tujuannya apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Apa tujuannya Nabi Muhammad diutus di atas muka bumi ini? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Siapa sih manusia yang tidak ingin disucikan? Dan yang hanya kembali kepada Allah adalah mereka yang suci. Tidak ada kemudian orang yang bisa kembali kepada Allah kalau tidak suci. Harus suci. Iblis datang, kamu harus jangan suci. Melarang bersunat, berarti melarang bersuci. Tetapi dijual ajaran seperti itu agar manusia yang enggan kemudian untuk sujud kepada Allah mengikuti dengan janji-janji tipu muslihat. Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran, dengan risalah keislaman yang dibawa oleh beliau, apa kata Al-Quran? Wa yuzakkihim, wahai Nabiku Muhammad, aku mengutus engkau untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Apa buktinya? Nih, saya bangun, saya tidur semalam itu, di subuh itu saya tidur jam 3. Subuh. Jam 5 kurang 5 menit, saya bangun. Sholat 2 rakaat, habis itu saya sholat subuh. Pagi tadi, saya dari keluar pintu sebelah sana, saya pakai sendal orang tua saya. Kupakai sendal itu ke taman belakang. Habis itu aku masuk ke rumah melalui pintu taman. Orang tua saya bolak-balik cari sendal sambil dia menggerutu. Manalah sandalku ini? Siapa pula yang memakannya, kata dia kan. Ada pula pagi-pagi orang sarapan sendal. Kenapa Pak? Sandal saya entah kemana. Entah dia pergi sendiri atau kayak mana. Oh maaf Pak, sendalnya ada di belakang. Wah, Bang Suma sudah mulai makan sendal rupanya. Enggak, tadi saya lihat ikan di taman belakang. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini membuat orang dongkol. Itu dosa. Itu dosa. Membuat orang dongkol. Bila mana orang tersebut tidak memaafkan. Hal sepele. Risalah Nabi Muhammad, ketika beliau datang, wa yuzakkihim, mensucikan umatnya, mensucikan jiwa-jiwa yang muncul di ajaran, maksudnya orang-orang yang muncul mengimani ajarannya. Saya seketika mohon maaf ya Pak. Oh ya nak, nggak apa-apa, Bapak cuma bercanda. Dosa terhapus. Tidak butuh kemudian orang turun ke bumi, atau tidak butuh saya ngambil domba, habis itu dombanya saya salibkan, habis itu saya gorok lehernya untuk menghapuskan saya nggak pakai sendalnya orang, nggak minta. Yang kubutuhkan hanya pengampunan. Maka Al-Quran datang menjelaskan Nabiku Muhammad melalui risalah keislaman mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Kalau suci mau kayak mana perginya? Kalau manusia suci, manusia kudus, kemana kembalinya? Kembalinya kepada jannah, Gan di Eden, taman yang ada di Eden. Nah, dosa yang saya lakukan hari ini, saya hapuskan kemudian dengan cara 4 rakaat. Saya wudhu, membersihkan wajah, membersihkan tangan, membersihkan kaki, masuk dalam masjid, masuk di tempat ibadah, di musalla, takbir, Allahu Akbar, memuji kepada Allah. Habis itu saya istighfar, ya Allah ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu. Allah mendengarkan, Anallah As-Sami. Allah itu maha mendengarkan. Jadi ketika saya mengeluh, ya Rabb, ampuni dosaku ya Rabb, maka dosaku dari tadi subuh sampai zuhur dihapuskan oleh Allah. Itu kaidah dalam Islam. Siapa yang bertobat kepada aku akan terima tobatnya. Ketika kemudian dosa dari subuh sampai zuhur sudah dihapuskan, siapa bilang saya dijamin untuk tidak berdosa lagi? Buktinya setelah habis sholat zuhur kemarin, ya kan, saya janjian sama teman.
Kita pingin makan nasi campur. Saya ingin coba gimana, enak gak nasi campur di Dumai ini? Orang itu bertanya, Bang, ini nasi campur apa sih maksudnya Bang Zuma? Maksudnya nasi campur itu ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada telur, ada tempe dan seterusnya. Oh iya, disuruhnya lah orang lain pergi beli. Jadi begitu pulang, saya sudah mulai curiga. Jam segini kok lama kali nasi campurnya ya. Dalam hati nih. Jadi kita sudah duduk di emperan masjid, kita ada beberapa orang. Datanglah orang itu, buru-buru dia kan. Pak. Saya mulai curiga pas disimpang kantongannya itu di atas meja. Ini kenapa jadi berembun ini? Kenapa jadi ada uapnya nih, plastik kresek? Nasi campur kok kayak gini kali? Kenapa bisa kayak ada embun-embunnya? Jangan-jangan dia beli coto Makassar lagi, ku bilang kan? Diambil mangkok, disimpanlah di meja-meja. Ya Allah ya Karim, yang keluar bukan nasi campur kawan-kawan, es campur. La haula wala quwata illa billah. Jadi ku tanya, di Dumai ini yang disebut nasi campur. Lah iya ya, ini es buah ini Bang, ini es campur. Lah kita kan pesan nasi campur. Jadi hati mendongkol. Meskipun tertawa geli, hati mendongkol karena orang ini pada lapar, marah. Dosa. Memaki orang dalam hati dosa. Maka tidak ada jaminan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu hati kita, entah kita tersinggung, entah kita, ya apalagi masuk di komal. Udah dengarkan Pak Bom Edis maki-makian, dosa kita. Sehingga dosa saya itu dihapuskan pada saat saya sholat asar. Saya beristighfar. Jadi dosa antar zuhur dengan asar dihapuskan ketika sholat asar. Usai sholat asar, apa ada jaminan kemudian untuk tidak berdosa sampai maghrib? Siapa bilang? Anda melihat ayam lewat tanpa celana, Anda pikirkan pahanya tetangga, dosa. Ini ayam. Anda lihat seekor sapi lewat tanpa busana, Anda membayangkan pahanya Pak Bom, dosa ente, dosa. Dosa. Jadi dosa dari asar sampai ke maghrib, ada siapa bilang? Sejengkal Anda lepas dari ibadah, hati sudah mulai kepenuhan dengan roh jahat. Ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu, ingin dengar ini, ingin dengar itu, menggosip ini, menggosip. Dosa. Maka Al-Quran datang membersihkan itu semua. Nabiku Muhammad wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Maka hati boleh berbicara, mulut boleh bertasbih, tapi hati tetap berzikir kepada Allah. Ini kemudahan dalam Islam. Pernah saya berdialog dengan STT, lulusan STT, dia S2. Aku tanya sama dia, kamu ditebus dosanya? Iya, dengan cara apa? Yesus turun ke bumi, mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa. Oke, sekarang kalau kamu bermaksiat, bagaimana caramu untuk menghapuskan dosa yang ada maksiat? Apakah Yesus turun lagi untuk disalib lagi? Itu saya pernah tidak, Bang. tanyakan juga itu, Bang. Saya pernah tanyakan tidak, Bang. itu ke pendeta. Apa alasannya? Bertobat katanya. Loh, kenapa jadi ke Islam-Islaman ente? Kenapa jadi ke Islam-Islaman? Itu sama di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Tawarik 7 nomor 14. Apa kata kitabnya orang Yahudi di data tersebut? Di 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan hambaku atau umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa kepadaku, mencari kemuliaanku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga serta memulihkan negeri mereka. Jadi Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dari langit. Ngapain Tuhan turun jadi bayi, minta susu, minta dimandikan, minta digendong? Ngapain? Oh, Tuhan maha mendengar. Anallah sami. Allah maha mendengar. Maka dikatakan dalam kitabnya Yahudi 2 Tawarik 7:14, ketika hambaku berpaling dari dosanya lalu bertobat kepadaku, aku mendengarkan tobatnya dari surga dan aku mengampuni dia dari surga. Jadi tidak perlu lebay Tuhan itu turun jadi bayi entah apa-apanya. Tidak perlu, tapi kita menghargai itu iman saudara kita Kristen yang indah ketika mereka percaya akan hal tersebut.
indahnya di mana? Ketika mereka belajar menapaki kehidupan keyakinannya dengan berakal. Sama yang dia lakukan oleh saudara kita ini, Miko. Indah sekali. Dia akan merasakan nikmatnya di Islam itu ketika beliau nanti masuk ke Islam. Saya ingat saudara saya seorang pendeta. Ketika dia datang menelpon kepada saya, Bang Suma, saya percaya Islam itu benar. Saya yakin Islam itu benar. Tapi karena saya ini sudah 52 tahun, sudah Kristen lama, bahkan saya seorang pendeta. Boleh tak ketika saya masuk Islam, sekali-sekali saya makan babi? Itu karena saya susah untuk melupakan babi ini. Makan apapun pasti menunya babi. Saya tertawa. Serius Bang Suma, aku nggak bercanda. Terus dia bilang gini, dan boleh tidak aku sholatnya itu sekali-sekali saja? Karena saya sholat saja saya sekali seminggu di gereja, sekali seminggu, malasnya minta ampun. Padahal di situ ada duit perpuluhan. Apalagi 5 kali sehari dan tidak dapat duit. Ketawa saya waktu itu. Jadi singkat cerita, lepas. Saya lupa. 6 bulan kurang lebih setelah kejadian, ada kebakaran di tempat saya bekerja. Oh, lagi hiruk pikuknya, orang lagi sibuk-sibuknya. Saya koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan damkar. Tiba-tiba datang orang menggunakan jubah waktu itu. Udah mulai berjenggot. Datang 2 orang. Dia perkenalkan dirinya, saya Bang Suma yang kemarin. Hah? Kaget saya. Duduk Pak, aku bilang. Jadi saya iseng-iseng. Aku tanya, bagaimana dengan ini B2, masih masuk, kataku. Oh, jangan sebutkan itu Bang Suma. Sambil dia terharu, air matanya berkaca-kaca. Dia bilang, sejak saya syahadat, saya belajar sholat. Jangankan untuk membayangkan makan, untuk ingat saja saya sudah jijik. Dan saya mual kalau ingat. Aku bilang, subhanallah. Lalu bagaimana dengan salat antum? Aku bilang. Nah ini saya datang Bang Suma. Gara-gara itu saya datang. Apa itu Bang? Boleh nggak minta kepada Allah agar sholat itu jangan 5 kali. Kalau bisa 100 kali dalam sehari. Wah, saya langsung terpukul hebat. Saya bilang umat Islam nih, yang Islam dari lahir. Jangankan 5 kali, jangankan 105 kali sehari aja masih berat. Ini ada seorang pendeta lulusan S2, banyak memurtadkan orang. Tiba-tiba datang kepada saya minta, boleh nggak minta kepada Allah, sholat itu jangan 5 kali. Kalau bisa 100 kali Bang. Sambil gemetar dia bilang gitu. Kenapa rupanya Bang? Rupa-rupanya nanti kurasakan menjadi hamba kepada pencipta setelah saya di Islam. Saya sujud Bang Suma, wajah yang tadinya sombong di hadapan Allah, apa yang diperintahkan oleh Tuhan semuanya kulanggar dengan mengatasnamakan keselamatan, dengan mengatasnamakan anak Tuhan. Perintah makan ini, jangan makan ini kulanggar. Perintah untuk potong ini ku tidak lakukan. Karena sombongnya saya di hadapan Tuhan. Bahkan aku mengajak orang-orang yang kumurtadkan, jangan lagi kalian hamba. Kalian ini adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah pewaris Tuhan. Kalian bukan manusia biasa lagi. Kalian sudah masuk dalam Kristus. Kamu dibaptis sebagai anak-anak Kristus. Maka kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu adalah anak Tuhan. Sambil menangis dia berkata begitu. Aku sombong di hadapan Tuhanku. Mengaku orang suci. Mengaku anak-anak Tuhan. Mengaku pewaris Tuhan. Tetapi maksiat jalan terus. Maka begitu saya masuk Islam Bang Suma. Wajahku yang tadinya sombong di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Sujud di lantai. Setara bahkan yang ada di dalam perutku lebih tinggi posisinya ketika bersujud kepada Tuhanku. Ketika saya sujud di hadapan pencipta Bang Suma, kotoran yang ada di lambungku lebih tinggi, maka tidak pantaslah aku sombong di hadapan Tuhan. Maka aku berserah diri kepada Tuhan Bang Suma. Andai bisa 100 rakaat, 100 waktu sholat dalam sehari semalam, itu pun aku akan lakukan. Karena keindahan, kenyamanan, kenikmatan ibadah baru aku dapatkan setelah aku masuk Islam. Ini. Makanya saya minta kepada saudara-saudara Islam, ayo jangan tinggalkan sholat. Seberat apapun masalah yang antum alami, sebesar apapun problem yang antum derita, sakit apapun yang ada padamu, sholat. Sholat. Karena hanya dengan sholatlah kita teleponan langsung dengan pencipta tanpa perantara. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, basuh kaki. Habis itu, tebarkan sejadah. Minta kepada Allah, ya Rabb, apa yang aku cari di dunia ini? Harta? Tak ada.
Semuanya kembali kepada Allah. Tengoklah orang kaya raya. Qarun. Kurang apa Qarun? Kunci harta Qarun ini, itu dipikul oleh ratusan onta. Kunci harta Qarun, gudangnya. Kita, siapa dibandingkan Qarun? Mati. Mati. Nggak usah terlalu ke Fir'aun. Fir'aun terlalu jauh. Bapak Soeharto yang kita hormati, pemimpin paling tertinggi di Indonesia ini. Dulu dia jaya, 30 tahun dia menjadi raja di Nusantara. Memimpin ratusan juta manusia. Kemana-mana dia dicium tangannya. Kemana-mana dia dihormati. Kemana-mana dia disujudin. Namanya diagungkan. Tapi sekarang tinggal nama. Kalau Qarun orang kaya, kemudian presiden, seorang pejabat negara, presiden, habis selesai ceritanya saja hilang. Apatah lagi kita, weh. Kita bukan siapa-siapa. Orang kaya sombong wajar. Sombong kepada Allah wajar. Karena dia terbelenggu oleh harta kenikmatan duniawi. Yang kita ini sibuk menghitung rupiah. Sibuk menghitung utang. Hah? Sombong kepada Allah. Ya Allah ya Karim. Ayolah sahabat-sahabatku. Melalui forum ini, saya ingin mengajak. Yuk kembali. Sholat yuk. Pelihara sholat kita yuk. Karena hanya dengan sholat ini, kita bisa diselamatkan oleh Allah. Sholat. Kenapa Isra Mi'raj diadakan oleh Allah? Kenapa seluruh perintah dalam Al-Quran, dalam Islam itu diturunkan langsung dari langit ke bumi? Perintah puasa, perintah berzakat, perintah berhaji, itu diturunkan ke bumi. Tapi perintah sholat, Nabi Muhammad yang diangkat ke langit untuk menerima perintah itu. Kenapa? Karena sholat ini ringan, tapi berat, saudara-saudara. Ringan, tapi berat. Segala sesuatu bisa mengalihkan perhatian kita dari ibadah sholat. Ya kan? Nonton, melupakan kita kepada sholat. Berbicara, lupakan diri kita kepada sholat. Apapun itu, seribet apapun. Ditambah lagi kita berislam bukan dalam proses berpikir. Kita Islam hanya karena ikut-ikutan. Bukan karena proses berpikir. Kalau orang berislam karena proses berpikir, karena mengikuti materi-materi apologet Islam, orang itu akan berkualitas imannya. Orang itu akan berkualitas sholatnya. Orang itu akan berkualitas ibadahnya. Tapi saudara-saudara kita yang hanya proses Islam tok karena keluarga, sholat begitu aja. Begitu ada musibah, gampang jatuh, gampang meninggalkan ibadah. Begitu datang pengaruh Indomie, begitu dia sakit, nggak ada uang untuk berobat, datang misionaris ngajak mereka pindah, berdoa, pindah. Kenapa? Karena Islamnya tidak melalui proses berpikir. Antum semua adalah orang-orang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan para apologet Islam. Paling tidak ada ilmu perbandingan agama di sana, perbandingan akidah di sana, yang bisa menjadikan iman kita semakin bertumbuh. Maka implementasi dari teori dan menghasilkan praktek terhadap kita yang mendengarkan dunia apologet ini adalah memelihara sholat. Sholat. Pelihara sholatmu, wahai saudaraku. Tidak ada harta yang bisa kita bawa di hadapan Allah. Hanya sholat. 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 Sesulit apapun, sholat. Ekonomi terpuruk, sholat. Sakit, sholat. Banyak masalah, sholat. Banyak problem, sholat. Istri selingkuh, sholat. Suami selingkuh, sholat. Anak sakit, sholat. Sholat, sholat, dan sholat. Seorang Kristiani, seorang pendeta, dia katakan apa? Bang Suma, bolehkah minta kepada Allah biar kita sholat 100 kali dalam sehari? Itu jawabannya. Lah kita ini Islam dari lahir, kawan. Malu di hadapan Allah. Malu kepada para mu'alaf. Mereka baru belajar sholat. Kita dari lahir, lisan sudah diajarkan. Tubuh sudah dibiasakan. Tapi sholat bolong, 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 bolong. Ayolah. Islam bisa kuat dengan sholat. Sholat. Amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak ada artinya tanpa kita melaksanakan sholat. Maaf saudara-saudara, saya terbawa haru karena nasihat yang paling berat dalam rumah tangga saya
kepada anak saya, kepada keluarga saya itu sholat. Saya ngalah kepada anak-anak saya karena sholat. Saya nyerah, hampir nyerah. Karena sholat ini sangat berat. Padahal sangat ringannya itu. Hanya wudhu, cuci muka, habis itu sujud. Tidak sampai pun 10 menit. Tapi susahnya minta ampun ya Rob. Apalagi di subuh hari. Kenapa Bang Suma itu sering berdialog sampai subuh? Ya tujuannya itu untuk anak-anak juga. Supaya setiap saya selesai berdialog, berdebat, saya bisa ngajak mereka ibadah, sholat. Mereka bisa sholat subuh. Karena kalau tidak seperti dulu, sulit. Anak-anak ini sulit. Sementara di sisi lain, saya nggak boleh keras mendidik mereka. Dengan lemah lembut. Alhamdulillah, alhasil, anak-anak sudah mulai merasakan sholat itu adalah sebuah kewajiban. Apapun, sesibuk apapun mereka mau kumpul sama teman-temannya sekalipun, izin, teman, maaf, mau kemana? Seperti biasa, saya punya utang. Dia sembunyi-sembunyi sholat. Nah, saya ingin kita semuanya melakukan hal yang sama. Bukan saya menggurui, saya hanya sekedar mengingatkan. Karena amalan-amalan yang kita tumpuk di atas muka bumi ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tanpa kendaraan untuk sampai ke sana, yaitu sholat, percuma. Itu seibarat harta yang kita perjuangkan, tetapi kita pergi tanpa bisa membawanya. Sholat ini adalah sirat. Sholat ini adalah jembatan diterimanya semua amalan-amalan. Ingat, yang pertama diperiksa nanti di alam kubur adalah sholat. Yang pertama diperiksa nanti di yaumul hisab adalah sholat. Ketika sholat ini terpelihara dengan baik, maka ucapan-ucapan yang baik akan diterima oleh Allah. Percuma kita keluar siang dan malam, sholat tidak kita lakukan. Percuma, sholat dulu. Maka semua lantunan perkataan yang kita ucapkan untuk mengajak orang menuju kebaikan akan menjadi alat pemberat timbangan kebaikan nanti. Ingat kata Yesus teman-teman di dalam Yohanes 2 nomor 29. Yohanes 5 nomor 29. Yohanes 5 nomor 29, sorry. Saudara-saudara, ingat itu. Al-Quran mengatakan kan, manusia akan dibalas perbuatannya sesuai dengan perbuatan sekecil apapun itu. Manusia akan dibangkitkan dari alam kematian dan akan diupah berdasarkan perbuatan ketika dia hidup. Maka kita butuhkan senjata kita yang kita sudah manfaatkan berupa ilmu, yang kita nasihatkan orang, kita mengedukasi orang, baik itu Islam maupun Kristen, jangan sia-siakan. Terima itu semua dengan jalan membuat jembatannya itu sholat. Maaf teman, saya terbawa suasana. Begitulah Bang Suma apa adanya, manusia juga punya kehilapan. Mudah-mudahan 2 pertanyaan ini bisa menggugah dari jawaban saya yang jauh dari kesempurnaan, bisa membuka cakrawala berfikir saudara kita Miko, sehingga mengantarkan kepada syahadatain. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf. Silakan. Ya silakan, saya mau menanggapi dulu. Apakah sudah menjawab semua pertanyaannya? Sudah menjawab semua. Makin jelas bahwa ada di mana di Bible juga info Yesus bahwa akan datang roh penghibur, berarti itu Nabi Muhammad yang dimaksud ya. Ya mungkin tadi roh penghibur kan tadi sebelum tadi Gurunda naik kan saya cerita udah beli Sirah Nabawiyah ya, mudah-mudahan itu mungkin dibaca untuk lebih mendalami tentang Nabi Muhammad gitu. Saya sudah percaya Tuhan itu satu, Tuhannya Yesus, Tuhan Allah. Percaya juga Tuhannya Musa Allah, percaya juga Tuhannya Ibrahim itu Allah. Dan Muhammad juga bersaksi bahwa Tuhannya itu Allah. Dia hanya utusan. Saya percaya itu. Terima kasih, Gurunda Hajumah. Sama-sama Bang. Mungkin kalau diizinkan saya sedikit bernarasi lagi. Diizinkan Gurunda. Silakan Bang, silakan. Masya Allah. Jadi begini saudaraku. Islam itu bukanlah agama yang berdiri sendiri. Islam itu adalah agama yang sudah diajarkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Islam artinya damai sejahtera. Islam artinya keselamatan.
Yesus datang sebagai juru selamat. Maka Yesus datang sebagai orang yang membawa keselamatan. Maka dia mengajarkan Islam. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mentaati Allah, mengasihi Allah dengan jalan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Itu kata Yesus. Dengan kata lain, Yesus ini adalah seorang Muslim. Nah, kenapa saya katakan bahwa Islam itu tidaklah berdiri sendiri seketika? Enggak. Tapi Islam itu sudah diajarkan. Pokok-pokok dasar keselamatan itu sudah diajarkan sejak Nabi Adam. Kata Allah, wahai Adam, kamu boleh makan seluruh makanan yang ada di sini. Seluruh buah bisa kamu makan. Tapi satu jangan kau makan. Ini perintah. Dengan adanya perintah tersebut, berarti jalan menuju kepada keselamatan itu ada. Negara ini mengatur dengan berbagai macam perintah. Undang-undang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan negara kita. Maka undang-undang ini dibuat untuk menyelamatkan siapa yang tunduk kepada undang-undang tersebut. Maka dia akan damai sejahtera. Rambu-rambu lalu lintas, aturan. Dibuat oleh pemerintah. Untuk manusia. Untuk supaya masyarakat damai sejahtera dalam hidup. Bagaimana mau damai? Bagaimana mau sejahtera? Kalau tidak ada lampu merah. Begitu gas motor dari rumah. Bisa damai sejahtera? Nggak bisa. Damainya sudah tidak ada. Gigi hilang 4. Mata bijinya keluar. Kaki kiri patah. Tulang sikunya juga keluar. Mau bahagia itu? Mau damai? Enggak damai. Sejahteranya habis biaya. Nggak bisa sejahtera. Jual ini, jual kambing, tetangga pun dijual. Nggak bisa damai sejahtera. Kenapa? Kita tunduk kepada rambu-rambu, kepada aturan. Tapi kalau berjalan dari rumah, begitu ada lampu merah, seng. Lampu kuning, hati-hati. Lampu merah, berhenti. Lampu hijau, baru jalan. Damai sejahtera. Maka aturan itu diperbanyak demi untuk mensejahterakan masyarakat. Itu hukum, kaidah. Adam dikasih aturan. Nabi Abraham diberi aturan. Nabi Musa, rangkaian aturan. Harun, Daud, Salomo, Yesus, berikan aturan. Maka tadi di awal hidup kekal harus mengikuti segala perintah Allah. Aturan. Kalau mau damai sejahtera, yang kudu wajib banyak aturan. Makanya di Islam itu duduk diatur, baring diatur, berdiri diatur, berjalan diatur. Seluruhnya. Dari tidur sampai tidur kembali, semua aturan. Untuk apa? Wa yuzakkihim. Untuk mensucikan jiwa-jiwa yang tunduk berserah diri kepada Allah. Itu kaidah. Itu aturan. Nah, ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12 nomor 3. Tolong dicek, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau keliru nanti ditegur saya, biar saya luruskan. Di situ dikatakan begini, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia ini akan diberkati. Apa pola yang ingin saya sampaikan, saudara? Kata Tuhan di sana, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Ini adalah satu indikasi kuat. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang kalau kita lihat nih, Indonesia penuh dengan umat Islam. Berarti Indonesia penuh dengan manusia yang memberkati Abraham. Ketika Indonesia penuh dengan orang yang memberkati Abraham, apa kata Tuhan dalam Kejadian 12:3? Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan olehmu dunia akan mendapatkan berkat. Berarti dunia Indonesia, pulau Indonesia, mendapat berkat dari pencipta langit dan bumi. Kenapa? Setiap kali umat Islam sholat, setiap kali beliau umat Islam ini memberkati Abraham alaihissalam beserta dengan keluarganya. Itu, jelas itu. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, ada dua hal. Umat Islam itu melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim dan melakukan pemberkatan kepada keturunan Nabi Ibrahim, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ketika kami memberkati Nabi Ibrahim, memberkati Nabi Muhammad SAW, itu sama halnya kami melakukan pemberkatan kepada Abraham dan keluarganya. Maka kesimpulannya, di mana ada Islam, di situ alam semesta diberkati. Di mana ada Islam, di situ Nabi Ibrahim diberkati. Bagaimana dengan sebaliknya? Yesus Kristus anak Abraham mati terkutuk di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mengimani kalau Kristus itu terkutuk? Kristen. Tapi dibungkus dengan ucapan apa? Oh, bukan Yesus yang terkutuk, saudara-saudara. Tapi yang dikutuk adalah kita ini semuanya. Tetapi Yesus mengambil bagian itu untuk menebus kutuk kita dari dosa. Maka dia yang mengambil tanggungan dosa tersebut. Berarti yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa? Kita katanya. Tapi yang disalib siapa? Yesus. Berarti yang dikutuk? Yesus. Apa kata Kejadian 12 nomor 3? Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Mengutuk Abraham sama halnya mengutuk keturunan Abraham. Mengutuk keturunan Abraham sama halnya mengutuk mengutuk Abraham. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, aku akan memberkati dan aku akan melakukan perjanjian kekal kepadamu, wahai Abraham. Kejadian 17 nomor 7, nomor 6, nomor 7. Perjanjian kekalku adalah, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun, maka keluargamu harus diberkati. Nah, Yesus keturunan Abraham, Matius 1. Anak Abraham, dan seterusnya. Artinya, memahami, mengimani, mempercayai Yesus mati terkutuk di atas salib karena dosa manusia, berarti sama halnya mengutuk Yesus. Mengutuk Yesus sama dengan mengutuk Abraham. Aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, wahai Abraham. Maka ketika Islam penuh di Indonesia ini, maka Indonesia adalah negara yang diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Akan tetapi sebaliknya, kalau Indonesia dipenuhi oleh orang-orang Kristen yang mengimani bahwa Yesus itu adalah oknum yang dikutuk di atas salib menanggung dosa-dosa, maka Indonesia kutuk atau berkat. Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 jelas. Saya nggak mau menyebutkan itu. Tapi ingat, ketika orang Kristen ditanya, Abraham ini memiliki anak yang tidak sah. Ya, siapa nama anak tidak sahnya? Ismail. Kalau Anda mengatakan Ismail anak yang tidak sah, berarti Ismail adalah anak haram. Kalau Ismail anak haram, berarti siapa yang melakukan perbuatan sehingga anaknya haram? Abraham. Berarti Anda mengatakan Abraham melakukan persinahan. Berarti Anda mengatakan Abraham melakukan perbuatan yang haram. Dengan kata lain, Anda mengutuk Abraham. Mengutuk Ismail sama halnya mengutuk Abraham. Berarti yang mengutuk Abraham selama ini, ya silakan kita jawab sendiri. Oleh karena itu, saya katakan Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Alhamdulillah, agama Islam lisannya setiap saat memberkati Abraham alaihi salam. Itu satu kemenangan. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada host, kepada forum, sambil kita ngopi campur masako. Silakan. Jazakallah, Guru Nda. Assalamualaikum, Ustaz Arif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, Pak. Ya, silakan, saya ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau disampaikan lagi, mumpung kebetulan, atau ada masih keraguan tentang keislaman, boleh bertanya. Ya, sebenarnya saya udah mantap untuk percaya Nabi Muhammad itu utusan dan Allah itu satu, Tuhan yang Esa. Saya udah yakin itu, saya udah mantap. Ini Miko, nomor Anda kan sudah sampai kirimkan ke saya ya, nomor WA-nya kan? Iya, Kang Arif, tapi belum di WA sama Kang Arif. Ada di komal saya nih, Bang Bendera Gurunda.
beliau kemudian mengirimkan nomor WA, cuman saya tidak merespon karena Islam itu tidak pernah memaksakan untuk kemudian agama lain itu masuk ke dalam agama Islam kan gitu. Tetapi mudah-mudahan Anda itu selalu mendapat hidayah dan cepat mengirimkan identitas diri Anda ke nomor WA. Itu aja. Siap, Kang Bang Eko. Arif. Kalau memang dirasa mantap, ya silakan hari ini. Mumpung Mungkin ada Ustadz guru. Arif agak noise, Ustadz agak noise. Iya, TV anak-anakku ini. Oh ya, siap. Nah gitu mungkin saya arahannya kalau misalkan udah mantap mungkin poinnya gimana tuh agak. Ya, aku tambah sedikit Bang, izin. Jadi begini Bang Miko, Al-Quran itu sudah 1400 tahun yang lalu. Al-Quran itu menantang orang-orang pintar untuk mencari kesalahan Al-Quran. Apalagi kita yang di Indonesia ini, sedangkan banyak orang di Amerika, di Eropa, sekelas dokter, profesor tidak bisa membuktikan kesalahan Al-Quran. Jadi begitu Bang. Karena tidak ada kesalahan, makanya tidak bisa dibuktikan. Begitu. Kalau memang ada kesalahan, pasti ada yang membuktikan. Karena manusia di dunia ini miliaran, pasti ada yang bisa membuktikan. Karena tidak ada kesalahan, makanya sekelas doktor, profesor di Eropa, Amerika, bahkan seluruh dunia tidak ada yang bisa membuktikan selama 1400 tahun. Bahkan Al-Quran menantang di situ. Bahkan bukan hanya manusia disuruh juga bersekutu dengan jin apa segala macam, ditantang untuk membuktikan kesalahan Al-Quran itu tidak bisa, karena memang Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya. Seperti itu Bang, singkat saja, silakan. Oke Bang Sei, apakah mungkin standing pointnya mau bersahadat sekarang atau gimana maksudnya? Ini Bang Miko, Temon. Bang Miko namanya. Kemarin akun beliau yang asli ditombak oleh teman-teman Kristennya. Jadi beliau kemudian membuat akun baru namanya Sai ini. Yang Miko sampai kapan? Bang Miko, sampai kapan itu? Nggak tahu itu, Kang Arif. Nggak jelas. Sampai sekarang masih merah, Kang Arif. Oh, oke. Oh, jadi nggak bisa open jadi- cam mungkin ya saya. Harusnya bisa sih ini kayaknya. Oh ya, mau sahadat sekarang. Sebentar, tadi saya udah dijawab juga sama Bang Blender di awal. Saya udah minta maaf juga untuk semua umat muslim yang saya sebelumnya nggak tahu, tolong dimaafkan. Sebelumnya saya pernah menghujat Nabi kalian, saya minta maaf semuanya. Saya benar-benar minta maaf sama kalian semua umat muslim yang ada di sini. Karena itu pure, saya belum pernah baca, saya nggak pernah tahu. Oke, berangkat dari situ, saya mau bertanya lagi sama Bang Juma. Yakinkan saya, Bang Juma, apakah kalau sebelumnya saya pernah mengucap beliau itu, apakah bisa dimaafkan Bang Juma? Iya, Masya Allah. Rendah monitor. Ya, suara saya kedengaran kan ya? Sebentar. Ya, jelas. Ya, Ya, Masya Allah. saya minta maaf. Jadi kalau misalkan saya percaya sama beliau, Gedein barang Bang Juma, si Miko ini Bang Blender. Biar teman-teman ada- yang memfollow ya, saya ini. Akun saya ini di follow Apakah- teman-teman ya. apakah nantinya dimaafkan Bang Juma? Iya, Masya Allah, Al-Quran menjawab ini Bang. Di dalam surah Al-Anfal ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang tadinya kufur kepada Allah, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka berhenti dari kekafirannya,
niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali kemudian kufur, sungguh berlaku kepada mereka hukum Allah terhadap orang-orang yang dibinasakan. Jadi Al-Quran menjawab, Qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti dari kekufurannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadi begitu sahabat saya ini mengucapkan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla, maka seluruh dosa-dosa saudara yang lalu dihapuskan. Anda kembali menjadi kertas yang bersih putih, tak ada setitik noda dosa pun. Itu kata Quran. Inilah yang dikatakan oleh Yesus terlahir kembali. Dalam kaidah Islam, manusia lahir dalam keadaan suci, fitrah. Ketika beranjak dewasa, remaja, balik, mereka kemudian kotor oleh karena dosa-dosa mereka. Dan dia terlahir kembali ketika mereka mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah manusia kembali lahir suci. Sehingga setelah bersyahadat, apa yang kita lakukan? Mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan baik. Seperti itu saudara. Silakan. Saya monitor saya. Di Makassar juga ya. Di Makassar juga hari ini alhamdulillah tadi subuh saya dihubungi oleh saudara kita minta disyahadatkan. Saya ajak ke TikTok, tapi mereka yang mau syahadat ini ada beberapa orang minta offline. Saya sudah menyerahkan tugas ini kepada Ketua Arematia Sulawesi Selatan untuk membimbing syahadat hari ini kepada sahabat-sahabat kita yang ingin mengikrarkan syahadatain. Ini terjadi udah beberapa kali ya. Mungkin Ustaz Jumzar sebagai Ketua Arematia Sulawesi Selatan juga sedang menyimak. Sudah beberapa kali kita arahkan untuk beberapa teman kita yang bersyahadat, kita arahkan kepada beliau. Alhamdulillah. Jadi bukan yang hanya di sosmed aja ya teman-teman yang bersyahadat. Ramai, offline ramai. Saya dihubungi oleh orang-orang dan saya serahkan kepada sahabat kita Pak Jumsar, Ustaz Jumsar. Jadi kalau hari ini ada lagi bersyahadat, Masya Allah, sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Materi-materi apologi yang kita sajikan ini sangat bermanfaat. Seorang ulama besar yang menghabiskan waktu untuk belajar, mengisi kemudian keilmuan mereka dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu Islam, itu belum pernah merasakan, ada di antara mereka yang belum pernah merasakan mensyahadatkan. Karena mereka membimbing umat. Alhamdulillah kita ini yang hanya ilmunya masih fakir, banyak membimbing saudara-saudara kita yang tadinya kufur kepada Allah, kembali kemudian ke fitrahnya, lahir kembali dengan mengucapkan syahadatain. Padahal kita bukan seorang ulama, sekedar disebut ustadz aja, tidak. Bahkan tidak kurang ya, tidak sedikit kita mendapatkan cemooh, hinaan, penghinaan setiap hari diceritakan sama orang-orang longor, orang-orang Bampol dan timnya. Tapi kita tidak pernah lelah karena tujuan kita bukan mereka, tujuan kita adalah Allah. Sekira begitu teman-teman sekalian, silakan dilanjutkan. Mungkin saudara kita ini mau bersyahadat di sini, silakan. Kalau sudah ada identitas untuk disegerakan. Silakan. Oke. Saya boleh dibuka mute-nya saya? Ya, halo. Makasih banyak Bang Juma untuk arahannya, untuk penjelasannya. Setelah saya syahadat, apa yang saya harus lakukan, Bang Juma? Iya, setelah syahadat kan sudah muslim nih, udah Islam, maka hal-hal yang wajib dulu yang dilakukan, sholat, ini utamanya.
Namun tidak seketika seibarat anak kecil berjalan, belajar merangkak, di situ berjalan, pelan-pelan berlari. Jadi begitu masuk Islam, lakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Sunat dulu, dihitan. Kalau belum dihitan, segerakan hitan. Habis itu belajar Islam pelan-pelan. Caranya hadiri kajian-kajian, dekatkan diri kepada orang-orang yang taat ibadah. Belajar sama mereka. Kalau ada tempat solo, ada tempat di tempat saudara ini ada kajian-kajian, silakan hadir di situ. Ikuti, pelajari tentang Islam. Di dekat rumah sini saya ditolak sama Ustadz musolahnya, Bang Juma. Ya, Karena memang dulu saya pernah ngata-ngatain si Bang Juma. Jadi kemarin saya habis beli Sirah Nabawiyah sama Al-Quran terjemahan, saya minta ajarin. Dia bilang jangan masuk musola kalau belum sunat gitu ya. Kalau kamu mau sunat dulu baru masuk musola. Padahal niat saya mau minta ajarin dulu gitu. Cuman mungkin karena saya yang berlebihan dulunya, jadi saya maklumin sih itu. Jadi makanya di sini agak sulit saya cari pengajarnya, Bang Juma. iya, ini juga kelemahan dari pihak saudara-saudara ya yang ada di masjid atau di musola. Dulu ketika saya masih aktif sebagai aktivis gerakan 98, ada sekelompok umat Islam yang tiba-tiba saja hadir di kompleks, celana cingkrang, jidat hitam, aktif sekali di kompleks perumahan tempat saya tinggal. Aktif sekali berdakwah di masjid. Tegasnya itu lebih daripada Umar bin Khattab. Tegasnya itu lebih daripada Abu Bakar. Semua-semuanya bid'ah. Semua-semuanya haram. Semua-semuanya sesat. Sampai pada puncaknya saya nggak tahan lagi. Kami lagi kerja bakti di masjid. Mereka lewat naik motor. Tiba-tiba dia parkir motor, masuk ke masjid, matikan kemudian sound. Padahal masjid saya sedang nyanyi putar lagu nasid, lagu kasidah untuk mengajak warga kerja bakti membersihkan halaman masjid waktu itu. Sudah dimatikannya tanpa izin, teriak-teriak pula dia. Dia bilang gini, kalian tahu tidak? Jin-jin kafir itu pada berjoget-joget di sini di masjid. Gara-gara kau putar musik. Katanya haram, tak boleh. Nah, itu kejam kali. Jadi saya nggak tahan ketika kultum subuh. Waktu itu mohon maaf, saya harus cerita ini. Karena kekakuan kita. Saya kultum subuh itu waktu itu. Kebetulan waktu itu saya sebagai bendahara remaja masjid. Pemuda Permata Sudiang waktu itu. Teman-teman dengar pasti ini. Jadi saya sampaikan, untuk menyatukan umat itu berat dan itu wajib hukumnya. Memang betul. Itu tak boleh, ini nggak pernah dicontoh. Tapi bukan seperti itu cara menyampaikan. Ketika kita ingin menghancurkan kemaksiatan, bukan manusianya yang kita hancurkan. Manusianya kita rangkul. Seperti misalnya kita ingin membuat orang itu tidak minum minuman khamar lagi. Bukan warungnya yang kita hancurkan. Bukan penjualnya yang kemudian kita maki. Bukan botolnya yang kita pecahkan. Bukan. Tetapi botol-botol yang ada di dalam jiwa-jiwa manusia inilah yang kemudian yang kita hancurkan. Dengan cara apa? Kita rangkul. Nasihati mereka. Jadi mau 1000 penjual minuman keras, toko, warung menjual minuman keras. Kalau sudah kita hancurkan botol dalam hati orang tersebut, ya tidak akan mungkin dekat dengan minuman keras itu. Saya kultum waktu itu. Jadi kalau saudara-saudara, para ustadz, para guru-guru kami ingin menegur, tegurlah dengan cara yang baik. Ya sambutlah kemudian jemaat kita ini dengan akhlakul karimah.
Islam itu bukan cuma satu aspek hukum. Islam juga itu menyempurnakan akhlak. Jadi ketika kita menyampaikan risalah keislaman, ya kudu wajib disertai dengan akhlak. Bukan sekedar haram, bid'ah. Kami juga ngerti Islam itu luas. Islam itu berat. Tapi izinkan masyarakat kita di sini untuk belajar Islam pelan-pelan. Jangan tiba-tiba nongol di pemukiman ini, ngontrak rumah di sana sini di kompleks kita, tiba-tiba semua haram, tiba-tiba semuanya bid'ah. Jangan kayak begitu. Kami tidak setuju. Kami pemuda kemudian generasi Islam tidak setuju dengan pola ustadz-ustadz kita ini. Saya belum selesai ngomong, ditunjuk sama mereka, disuruh turun. Jadi saya turun. Setelah saya tutup, sudah mulai heboh masyarakat penduduk di situ, saya kasih tenang. Maaf, Bapak, Ibu-ibu sekalian, di Islam memang biasa seperti ini. Ini namanya musyawarah. Tenang. Ini pasti ada kaidah, ada manfaatnya, aku bilang. Ada hikmah. Jadi saya duduk. Yang satu tepuk-tepuk paha saya dikelilingi tuh. Ditepuk-tepuk paha. Yang satu tepuk-tepuk pundak saya. Habis itu saya dikasih buku tentang akidah. Buku tentang tauhid. Apa katanya? Dek, ada yang panggil anak, kan masih muda waktu itu, usia 22 tahun. Dek, ini buku, kamu dalami baik-baik, ini buku tauhid. Biar kau tahu betapa susahnya Rasulullah mengajarkan tauhid itu selama 13 tahun. Aku bilang, ya Allah ya Karim, yang didakwai oleh Rasulullah, Pak, itu orang-orang kafir. Yang masuk di masjid ini orang muslim, Pak. Yang ada di masjid ini muslim, bukan kafir. Mereka ini adalah orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Tinggal ditunjukkan jalannya, caranya. Toh Bapak orang beriman, kan orang berilmu. Ajarin mereka pelan-pelan. Wah, habis itu kepala saya didorong dari belakang sama yang jenggotnya paling. So tahu kamu nanti ikut belajar, kata dia. Belajar tempat saya. Kamu belajar tauhid. Tidak boleh tawar-menawar tentang tauhid itu, akidah itu nggak boleh tawar. Saya ngerti Pak Ustadz, saya paham. Tapi yang tahu tentang keadaan masyarakat di sini itu saya. Saya ini sudah lama di sini di kompleks. Dan saya aktif sampai masjid ini berdiri. Saya ngerti. Di sini berbagai macam budaya, berbagai macam suku. Masuk di dalam kompleks kita ini, kita coba untuk nyatukan. Bukankah menyatukan umat itu juga hukumnya wajib? Masalah syar'i, masalah hukum-hukum seperti itu belakangan Pak Ustadz. Yang sekarang kita ingin rangkul mereka dulu. Nah, akhirnya besoknya hari Jumat itu pemerintah setempat, dalam hal ini Pak RW, bicara di atas panggung dan mengatakan bahwa tolong ustadz-ustadz dari ini kalau tidak bisa mengikuti irama kita yang ada di masjid, silakan angkat kaki dari kompleks. Silakan angkat kaki dari kompleks ini. Kami pemerintah setempat bukan mengusir, tapi kami merasa asing dengan cara dakwah para ustadz. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kompleks dan tinggal di belakang kompleks. Dan situ mereka bikin kompleks sendiri. Ada masjid besar di sana. Tapi kajiannya memang bagus. Islamnya bagus memang. Saya ngaku bagus. Ajaran akidah tauhidnya bagus. Saya ngerti. Saya paham. Itu betul. Tapi ada ritme dakwah, penyampaian yang harus dimainkan di tengah-tengah masyarakat. Bukan metode perang yang kita pakai. Metode perang itu ada saatnya kita gunakan. Tapi ada saatnya kita berlemah lembut. Akhlakul karimah lebih diutamakan. Karena yang kita ingin bina ini adalah masyarakat Islam yang awam tentang Islam. Jangan orang baca bersanji bid'ah. Orang tahlilan bid'ah. Ya nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini haram. Maulid haram. Nggak kayak gitu caranya. Islam itu datang dengan kelembutan. Islam itu datang merubah pola lama. Berubah pola-pola yang ini dengan cara-cara halus. Bukan seketika itu menghancurkan. Orang akan menjauh. Akhirnya sekarang alhamdulillah, Masya Allah, saya kalau Jumatan sering masjid itu ibadah. Masjidnya mereka. Saya suka materi-materi mereka itu berkelas. Saya suka. Dan ustadz-ustadz yang tadinya keras, ya alhamdulillah sudah lembut, sudah senyum, udah cipika-cipiki begitu saya datang. Ada ustadz, mohon maaf ini, ada ustadz yang jualan mie pedas itu yang tegas sekali menghalau saya waktu itu. Dia rangkulnya, dipeluknya, diciumnya, Masya Allah. Alhamdulillah mereka sekarang sudah lembut. Mereka sekarang sudah
menerima keadaan. Mereka sudah mulai berdakwah dengan cara lembut. Nah, jadi terkait dengan masalah ini saya minta teman-teman yang ada di musola, ketika ada orang datang, orang kufur sekalipun, orang kafir sekalipun, ketika datang di musola kita, mau buang air kasih ruang, mau bertanya kasih tempat, mau tidur di situ silakan, mau duduk istirahat jangan dilarang. Karena hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Masa ada orang datang membawa buku, membawa kitab, mau belajar, ditegur hanya gara-gara dulu dia penghujat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bagaimana dengan orang Arab jahiliyah? Kenapa Islam itu datang di Arab? Karena di Arab itu tadinya adalah bangsa bengis, bangsa jahil. Islam datang ke sana untuk merubah pola. Jadi kalau ada orang yang keras, yang tadinya sangat luar biasa dalam menghujat, benar-benar datang untuk belajar Islam, ya disambut, dirangkul, dipeluk, diciumi kalau perlu. Ya, itulah Islam, rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya apa sih? Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi kalau di Kristen disebut ajaran kasih, di Islam kasih tambah sayang. Karena Islam itu rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Bukan cuma kasih doang. Ada sayangnya kalau di Islam itu. Punya kredit plus. Punya nilai yang lebih tinggi. Begitu saudara. Jadi para ustadz yang jaga-jaga musola jangan lagi kayak gitulah. Gitu ada teman datang. Mau bom-bom datang. Edis datang. RK datang. Siapa yang penghujat-penghujat itu. Mereka datang merenung. Siapa yang sangka kalau mereka dapat hidayah? Ingat, pada diri manusia ada dua serpihan cahaya yang Allah titipkan. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah akal. Ketika dua hal ini connect, hati-hati. Hati-hati. Jangan mudah kemudian untuk mengatakan orang itu kafir. Jangan. Hati-hati. Kalau dua hal ini berfungsi, yaitu roh yang identik dengan kalbu dan juga akal, yaitu identik dengan pemikiran, logika, mereka sinkron kemudian lantas mengatakan, kemarin saya salah, hati-hati doanya itu bahaya. Hati-hati bahaya. Jadi, ya sahabat, sekali lagi teman-teman yang ada di luar sana yang mendengarkan ini, yang ada di masjid, jangan sangarlah ketika ada orang yang datang ingin belajar, dirangkul, diterima. Saya pernah misionaris di rumah saya, tinggal. Bukan di masjid, di rumah saya tinggal, misionaris. Tujuannya untuk menyelidiki Bang Zuma. Belakangan baru ketahuan. Saya tinggal kan di rumah, saya kasih fasilitas. Mau pakai mobil, tak kasih. Dia mau ikut sama anak saya kemanapun, saya kasih. Karena kita berpositif thinking dulu. Jangan orang datang belajar, udah mengakui kesalahan. Datang belajar, aduh, jangan. Sampai langit ketujuh itu menatap kita. Kita keliru dalam hal mengambil sikap terhadap teman-teman kita yang tadinya menghujat atau menista. Saya kira begitu saudaraku. Miko, Anda boleh belajar kepada siapapun. Silakan nanti bersyahadat di sini kalau memang sudah siap. Kita bimbing bersyahadat. Anda ingin belajar Islam, silakan ikuti ustadz kita. Ada Ustadz Tahta, ada Ustadz Hanafi kalau misalnya mau belajar lewat sosmed. Ada Ustadz Uwas, banyak. Tapi kalau ingin mendekat kepada masjid, silakan, pasti akan ada masjid yang cocok dengan antum. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih banyak. Ya, bisa bimbing saya aja, Bang Juma. Tapi sebentar, saya geser dulu ya. Soalnya kalau ketahuan bahaya. Bentar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Benar, sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah. Saya kalau dengar suaranya Bang Miko ini kok kayak nggak asing gitu loh. Kayaknya pernah saya berdia kayaknya. Iya kan ya? Iya benar Gurunda. Kayak nggak asing. Kayaknya pernah kita berdiskusi. Dan dia diakui Bang, dia memang penghujat. 2 bulan lalu dia mengakui dirinya pernah menghujat gitu. Makanya karena menghujat terus Rasulullah, katanya alhamdulillah tergerak sampai beli buku Sirah Nabawiyah Gurunda gitu awalnya. Iya, KTP beliau sudah ada. Oh iya, Bang Miko, KTP-nya udah dikirim Bang Miko. Ke Ustadz Arif aja, Ustadz Arif. Ke Ustadz Arif aja. KTP belum, cuman dia tanpa saya paksa ngirimkan nomor HP aja, nomor WA aja, Gurunda. Gitu.
Iya, nanti coba diminta ininya, identitasnya, Bang. Oh, siap. Karena itu penting untuk kita buatkan legalitas. Bang Blender. Di follow-follow ini ya, asli teman-teman mana ya. Bang Blender? Mungkin di follow ya Oh mikonya. iya, iya. Ya, yang saudara-saudara yang di bawah tolong dibantu di follow dulu, itu akun saya. Di follow juga lah semua yang di atas, di tap juga, di posting, di share. Sebentar, ini bisa open cam kayaknya bang. Bentar ya bang. Bang Miko boleh ini enggak, kan nanti setelah mualaf tuh akan dibuatkan juga, dibantu untuk legalitas kemualafannya. Kami minta identitasnya, boleh nggak Bang Miko dipoto dulu, Itu harus dikirim ke Ustadz harus Arif. saya ngambilnya harus sambil kerja sih bang. Soalnya itu di kamar pasti ketahuan orang tua saya nanti bang. Oh, gimana Guru ndak? Gimana? Sorry. Gimana Miko tadi? Jadi gini, kemarin kan memang saya udah cerita juga ya, saya habis di sidang juga. Jadi semua akses saya dimatiin bang, sama mereka juga fanatik bang. Oh ya, itu kadang terjadi memang seperti itu, Bang. Ya, jadi yang kemarin akun saya yang satunya ditombak itu, jadi saya sih yakin saudara saya juga nonton kayak ngikutin bang. Yang satunya itu makanya kena tombak. Terus malamnya kan itu ceritanya habis dari Kang Dito disaranin untuk beli Sirah Nabawiyah sama Al-Quran terjemahan. Jadi pas saya keluar ke Gramet beli itu, pulangnya langsung tahu mereka bang. Iya. Mungkin ada foto di HP atau sesuatu yang bisa Kalau saya sih yakin. Cuman setelah ini syahadat kita belum bisa memberikan identitas berarti Bang ya? Pasti saya kasih bang, pasti saya kasih. Malam saya kerja kok bang. Iya, maksud saya nanti setelah ada identitas baru kita buatkan legalitas berupa sertifikat keislaman mualaf. Oh, jadi nanti dikirim gitu ya bang ya, suratnya ya? Iya, setelah ada identitas berupa KTP dari Bang Miko, baru kami kirimkan sertifikat piagamnya. Ya. Bang Miko sudah bisa open cam Bang Miko? Bentar bang, bentar. Ini saya open cam ya. Jadi fungsi legalitas ini bang dipercepat. Mana tahu kan begini bang, mana tahu ajal datang, legalitas abang belum siap, udah. Jadi kematian itu penguburannya dengan cara-cara Kristen. Tapi kalau legalitas abang sudah Islam, penguburannya pun dengan cara Islam, gitu loh bang. Kita nggak tahu kan ajal. Nah itulah pentingnya bang legalitas. Ustaz Arif udah ada Nggak belum bisa. Ustaz Arif ya? Pak, Kok nggak bisa ya? diundang kamera Miko Bang Blender, apa bisa? Kok nggak bisa ya? Coba bentar. Belum bisa. Masih 300. Belum bisa teman-teman. followersnya Ada ini baru 1.600 berapa? penonton di sini ya, ada 1.600 penonton. Anggaplah 600-nya oten gitu, 1.000-nya tolong di follow akunnya Bang Miko ini. Belum bisa open cam. Masih 400 akunnya. Dia masih 400 tuh, belum bisa di follow, belum bisa dibuat kamera. Mau di Ya, follow kurang 600 lagi. Saya dekat dengan Istiqlal sih Bang Juma. Mungkin nanti saya juga ke Istiqlal juga. Masya Allah. Kalau alamat tinggal saya di Jakarta Barat Bang Juma, dekat sama HKBP Petojo ini Bang Juma. Saya Jakarta minggu depan. Sekarang ini masih di Dumai, masih di Riau. Bukan tanggal Kalau 7. ada, Sudah planning. ya insya Allah. Pekan depan Oke. insya Allah sudah di Jakarta.
Itu sarannya teman-teman itu coba diturun dulu nanti baru naik lagi. Katanya kalau tidak turun dulu tidak bisa open camp. Enggak. Ya, tapi harus sampai nunggu 1.000 dulu. Belum, nunggu 1.000 dulu. Ayo 400 lagi. Saudara-saudara yang di bawah dibantu follow dulu akunnya saya ya. Udah Ya, mohon. bisa kok itu. Hah? Gimana Bang Mohon Benar? belum bisa kameranya belum. Mohon dipuluh-puluh Belum. teman-teman ya, belum. Enggak, kalau Masih udah 1.000 700. turun dulu, udah 1.000 turun dulu baru naik lagi. Masih 700, 300 lagi teman-teman ya, 300 lagi mohon dipuluh. Saya di fallback dulu saya akun saya biar nanti bisa dijambak waktu naik lagi. Kalau satu HP bisa ya? Keluar coba. Gimana cara fallbacknya ini? Bisa itu ada yang profil saya tinggal di situ aja langsung yang titik kecil tuh yang Itu udah hilang. udah belum Bang teman? Oke, bentar. Ustaz, teman. Itu akunnya privat nggak saya? Kayaknya enggak. Ini Oke, akun oke. baru langsung buat kemarin pas kena tombak akun asli satunya itu kena tombak. Oh iya, berarti harus 1.000 itu followersnya. Tinggal 300 lagi ya saudara-saudara, mohon dibantu kerjasamanya ya. Turun dulu baru naik, iya tapi harus 1.000 turun dulu baru naik. Kalau akun baru nggak bisa 700 nggak bisa. Jadi dulu memang saya pernah ajak diskusi Bang Juma sih Oh tentang pernah dulu, pantesan Bang Jumanya ingat katanya. Nah itu dia makanya makanya. kayak nggak asing gitu loh. Iya. Ngeyel 7 sumur juga abangku ini kalau saya ingat. Iya, Waktu masih longor bang, waktu masih longor, sekarang sudah pintar dia, sudah Dulu kan mendapat masih- hidayah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu masih Paulus bersama saya Bang. Wih ngeri ya. Iya. Kekuatan Backingannya langsung Paulus ya Bang ya. Iya benar. Kekuatan Paulus masih ada sama saya dulu Bang. Cuman nggak tahu kalau itu bohong Bang. Maaf ya. Oh, apa-apa, Allahu Bang. Akbar, Masya Allah. Paulus itu sudah dinubuatkan Yesus sendiri tentang pertobatannya di Matius 12 nomor 43 sampai 45. Jadi waktu itu saya naik Bang, itu kan lagi makan sama pacar saya. Dan pacar saya juga kan fanatik. Kata dia, kau kan ngerti tentang Kristen. Gas saja kata dia. Orang begitu harus dikasih pelajaran katanya gitu. Ngaruh nggak Bang? Apanya mau digas kira-kira tuh ya? Iya. Nggak, karena keilmuan kita sama-sama senjata kita Bible.